sadar mereka juga ada di dalam kita. Saudara-saudari yang terkasih, video saya sebelumnya mengenai kitab suci dan tradisi suci ternyata mendapat tanggapan dari salah seorang penonton. Dia menulis begini, apa yang salah dengan sola scriptura? Gereja Katolik kok alergi banget dengan sola scriptura, sola fide, sola gratia, solus Christus. Nah, inilah alasan mengapa video ini saya buat, dan tentunya masih dalam konteks pembelajaran bagi para calon anggota Gereja Katolik yang berasal dari denominasi Kristen yang lain. Jadi begini, penolakan Gereja Katolik terhadap 4 pilar utama reformasi Protestan yang dikenal sebagai sola dalam bentuk jamak, bukan berarti Gereja Katolik menganggap prinsip-prinsip tersebut sepenuhnya salah. Bukan, melainkan karena gereja menganggapnya tidak lengkap atau berat sebelah. Gereja Katolik menggunakan pendekatan et, keduanya, dan. Sementara prinsip sola menggunakan pendekatan out, salah satu atau hanya. Berikut adalah penjelasan mengapa Gereja Katolik menolak keempat prinsip sola tersebut. Yang pertama, sola scriptura, hanya kitab suci. Prinsip ini menyatakan bahwa Alkitab adalah satu-satunya otoritas mutlak dalam iman dan dalam praktek Kristen. Mengapa Katolik menolak? Ada 3 alasan mendasar. Yang pertama, gereja percaya bahwa wahyu Tuhan diberikan melalui 2 saluran yang saling berkaitan, yakni kitab suci dan tradisi suci. Tidak semua ajaran Yesus dituliskan menurut Yohanes bab 21 ayat 25. Alasan yang kedua, Alkitab tidak turun langsung dari langit. Gereja Katoliklah yang di bawah bimbingan Roh Kudus menentukan buku-buku mana yang masuk dalam daftar kanon Alkitab pada abad keempat. Tanpa otoritas gereja, tanpa tradisi, kita tidak akan tahu buku mana yang otoritatif. Dan alasan yang ketiga, tanpa otoritas pengajar magisterium untuk menafsirkan Alkitab, akan muncul ribuan penafsir yang berbeda-beda dengan tafsirannya. Hal ini menyebabkan perpecahan. Mari kita lihat yang kedua, sola fide, hanya iman. Prinsip ini menyatakan bahwa manusia dibenarkan di hadapan Allah hanya melalui iman, tanpa jasa atau tanpa perbuatan baik. Mengapa Katolik menolak? Ada 2 alasan mendasar. Yang pertama, Gereja Katolik mengajarkan bahwa keselamatan memang dimulai dari iman, itu benar. Tetapi iman tersebut harus hidup dan dinyatakan dalam kasih perbuatan. Yakobus bab 2 ayat 24 secara eksplisit menyatakan bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Dan alasan kedua, bagi Katolik, keselamatan bukan sekedar status hukum dianggap benar, tetapi keselamatan merupakan proses transformasi nyata di mana manusia menjadi kudus melalui kerjasama dengan rahmat Allah. Sekarang kita lihat sola yang ketiga, sola gratia, hanya rahmat. Prinsip ini menekankan bahwa keselamatan sepenuhnya adalah karya rahmat Allah, tanpa kontribusi dari kehendak bebas manusia. Mengapa Katolik menolak? Ada 2 alasan utama, yakni kehendak bebas dan tanggung jawab manusia. Saudara-saudara, meskipun Gereja Katolik setuju bahwa inisiatif keselamatan memang selalu datang dari Allah, rahmat Allah, kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tetapi gereja juga mengajarkan bahwa manusia harus secara bebas menyetujui dan bekerja sama dengan rahmat tersebut. Dan jika semuanya hanya rahmat tanpa keterlibatan kehendak bebas manusia,
maka konsep penghakiman terakhir dan upah surgawi menjadi kurang relevan. Tanggung jawab kita sebagai manusia menjadi tidak diperhitungkan. Berikut kita lihat yang keempat, solus Christus, hanya Kristus. Prinsip ini menyatakan bahwa Kristus adalah satu-satunya perantara antara Allah dan manusia, sehingga menolak peran perantaraan gereja, imam, atau orang kudus. Mengapa Katolik menolak? Begini alasannya. Gereja tidak pernah mengajarkan ada perantara yang setara atau yang menggantikan Kristus. Namun, sebagai tubuh mistik Kristus, anggota-anggota gereja, termasuk Maria dan para kudus, dapat berpartisipasi dalam perantaraan Kristus sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Sama seperti kita meminta teman kita untuk mendoakan kita. Gereja Katolik percaya bahwa para kudus di surga yang juga adalah bagian dari anggota gereja mendoakan kita. Ini tidak mengurangi keutamaan Kristus, melainkan menunjukkan kemuliaan Kristus yang bekerja melalui anggota-anggotanya. Dan saudara, Kristus sendiri memilih untuk menyalurkan rahmat-Nya melalui sakramen-sakramen yang dilayani oleh para imam. Misalnya pengampunan dosa, dan hal tersebut ada dalam Yohanes 20:23. Saudara-saudari, berikut saya tampilkan ringkasan perbedaan pandangan. Saudara-saudari yang terkasih, Gereja Katolik percaya bahwa dengan menghilangkan tradisi, perbuatan, kerjasama, tindakan, dan menghilangkan peran gereja, seseorang berisiko memahami rencana keselamatan Tuhan secara tidak utuh. Sekali lagi saya tegaskan, Gereja Katolik menolak ajaran sola, bukan berarti Gereja Katolik menganggap prinsip-prinsip tersebut sepenuhnya salah, melainkan karena gereja menganggapnya tidak lengkap atau berat sebelah. Sampai jumpa di video selanjutnya.